Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah tentunya sebagai bentuk syukur kita atas karunia nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang tentunya tidak dapat kita hitung satu persatu. Dan mudah-mudahan apapun nikmat yang Allah amanahkan kepada kita mampu kita jadikan sebagai sarana, wasilah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selaku khatib, saya berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah Jumat sekalian, untuk senantiasa kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Faqad fazal muttaqun, maka kebahagiaanlah bagi orang-orang yang senantiasa berbekal untuk kehidupan setelah mati, yaitu bekal takwa, karena itulah sebaik bekal menuju Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Asy-Syarh Al-Insyirah atau Alam Nashrah, Allah tabaraka wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebuah kaidah yang Allah berikan kepada kita, sebuah kaidah yang tentunya akan menanamkan keyakinan, menanamkan kekuatan, menanamkan harapan bagi siapapun orang-orang yang beriman untuk senantiasa mampu mencari jalan keluar dari setiap problematika hidup dan permasalahan. Karena di sini Allah menjanjikan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak menyatakan fa inna ba'dal usri yusra, inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan tidak. Tapi Allah janjikan bersama kesulitan ada dua jalan kemudahan. Para ulama dari sisi bahasa menyoroti, karena al-usr pada ayat pertama dan al-usr pada ayat kedua itu sama-sama bentuknya nakiroh, artinya kesulitannya sama. Adapun al-yusr yang ada di ayat pertama dan yusr di ayat kedua bentuknya ma'rifah, maka kesulitannya sama, kemudahannya berbeda. Itulah kenapa Nabi SAW sampai menafsirkan dengan penafsiran yang spektakuler. Beliau bersabda, lan yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Namun yang menjadi pertanyaan terbesar kita selaku orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, seringkali kita merasa kemudahan tersebut sulit kita raih, sulit kita dapatkan di saat kita dihadapkan kepada satu problema atau satu kesulitan. Lantas adakah jalan yang Allah tunjukkan, tips, panduan agar kita meraih dua kemudahan itu di saat satu kesulitan menghampiri? Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang ada di dalam Quran surat Al-Insyirah yang meliputi kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ternyata itu adalah panduan, jalan, tips dari Allah agar kita meraih dua kemudahan yang Allah janjikan di saat satu kesulitan menghampiri. Ayat yang pertama itu adalah poin yang pertama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, itu adalah poin yang kedua. Innama fa idza faragta pangsab adalah poin yang ketiga. Wa ila rabbika farghab adalah poin yang keempat. Poin yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Poin yang pertama agar kita meraih dua kemudahan di saat kesulitan menghampiri adalah tetap menjaga kelapangan hati, kelapangan dada, mempertahankan kegembiraan di dalam hati. Jangan sampai ada kesulitan, musibah apapun merenggut kebahagiaan dari jiwa kita. Karena jalan yang pertama adalah berlapang dada. Jangan sampai ada peristiwa, musibah, kesulitan apapun merenggut kebahagiaan yang ada di dalam dada kita. Itulah sebabnya Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita melalui sahabat Abu Umamah, yang kala itu Rasulullah melihat beliau termenung sendiri di luar waktu salat di dalam masjid. Kata Nabi SAW, ya Abu Umamah, mali araka jalisan fi masjidin fi ghairi waqti salat. Wahai Abu Umamah, aku melihat engkau merenung seorang diri di dalam masjid padahal ini bukan waktu untuk salat. Apa jawaban Abu Umamah? Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasul. Masalah hutang ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, apalah wa'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan kepada engkau satu kalimat yang ketika engkau membacanya, adhaballahu anka hammak wa qada anka dainak, Allah jamin
akan memenuhi, melunasi, memberikan kemudahan untuk melunasi hutangmu, dan Allah akan cabut kegalauan di dalam hatimu. Inilah dua perkara yang seringkali merenggut kebahagiaan seorang, kesedihan dan kegalauan. Karenanya Nabi SAW gak mau umatnya berada dalam dua kondisi ini, tercabut kebahagiaan di dalam hatinya. Makanya doa ini dijadikan, dicontohkan untuk kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Karena dua perkara inilah yang seringkali merenggut kebahagiaan dari dalam dada seorang mukmin. Ini yang pertama, mempertahankan kelapangan jiwa. Jangan sampai ada peristiwa apapun merenggut kebahagiaan kita. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian yang kedua, wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah meletakkan yang menjadi beban punggungmu? Kata sebagian ahli tafsir, yang dimaksud adalah dosa. Janji rizki sudah Allah siapkan, ketetapan rizki sudah Allah tuliskan. Seringkali yang menjadi penghalang bukan tidak dicatatkan kemudahan tatkala kita dihadapkan kepada kesulitan, tapi dosa-dosa itulah yang menghalangi kemudahan yang semestinya kita raih. Ketetapan rizki bukan tidak dijanjikan, bukan tidak disiapkan, tapi seringkali rizki terhalang karena dosa yang kita lakukan. Maka poin yang kedua, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena boleh jadi selama ini yang menghalangi kemudahan yang semestinya kita raih, kita dapatkan, ya bukan tidak ada catatannya, bukan tidak ditetapkan, tapi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka perhatikan istighfar yang menjadi sebab turunnya hujan, yang menjadi sebab dimudahkannya orang yang tidak memiliki keturunan memiliki anak, sungai-sungai yang mengalir. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya. Ini poin yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Yang pertama, mempertahankan kelapangan hati, kegembiraan di dalam jiwa. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Adapun poin yang ketiga adalah faidza faragta fangsob. Apabila engkau telah selesai menyelesaikan satu urusan, maka berlelah-lelahlah dengan urusan yang berikutnya. Poin yang ketiga ini adalah fokus. Tidak mengerjakan dua, tiga, satu pekerjaan dalam satu kesempatan, tapi fokus. Kalau kita memang mendapati penafsiran dari para ulama ahli tafsir berbeda-beda memaknai kalimat faida parogta pangsob. Ibnu Abbas dalam tafsirnya salah satunya beliau menafsirkan faida parogta pangsob adalah apabila engkau telah selesai dari mengerjakan sholat, maka berlelah-lelahlah melaksanakan sholat sunnah setelah yang wajib. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan apabila engkau telah selesai ya daripada melaksanakan sholat, maka berlelah-lelah dalam beristighfar kepada Allah. Tapi inti yang ketiga ini poinnya adalah fokus. Adapun yang terakhir, kemudahan akan kita raih tatkala dihadapkan kepada kesulitan, tatkala kita mampu menjadikan Allah sebagai sandaran spiritual. Faida parogta fangsob wa ila rabbika fargob, dan hanya kepadamu lah, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, sandaran spiritual yang mapan kepada Allah. Inilah 4 yang Allah janjikan sebagai tip panduan ya, kepada kita agar kita selalu meraih 2 kemudahan yang dijanjikan tatkala dihadapkan kepada kesulitan. Karena Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Salah.